kita akan menghafalkan bareng-bareng nama-nama bulan Hijriah. Musororo, Juju, Rosa, Rosa, Dul. Enek sing muni terakhir tok, Dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yaliku bijalalihi wa kamalihi. Subhanahu wa ta'ala lahul hamdu fil ula wal akhirah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa natubu ilaihi min kulli dhanbi wa nastaghfiruh. Fahuwa wahdahu ghaffarudz dzunub wa sattarul uyub wa 'allamul ghuyub. Bi annaka antallahu la ilaha illa ant al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur wa liyahdiyan nasa ila sirati rabbihimul mustaqim liyakuna rahmatallahi lil alamin. Alaika wa ala alika wa ashabika at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kami ucapkan pada kesempatan malam hari ini melainkan kata syukur alhamdulillahirabbil alamin. Setelah sekian lama memendam kerinduan yang mendera-dera, akhirnya pada kesempatan malam hari ini kerinduan itu sudah alhamdulillah. Kula mek mikir terus ngono. Arti tambah susu. Iki lek ngombe piye gede-gede sakmene. Alhamdulillah. Akhirnya pada malam hari ini kangen kula dumateng panjenengan sudah terbayar lunas. Belum ngaji melihat wajah panjenengan saya sudah merasa bahagia. Seakan-akan segala masalah hidup, segala beban yang dirasakan hilang sudah karena melihat wajah-wajah jamaah pengajian Al-Hilal ini datang dengan antusias, datang dengan semangat untuk menuntut ilmu lillahi ta'ala. Saiki ketok semangat 10 menit engkas gak jamin. Ini semangat 10 menit engkas ya sing angop biasa ya. Tapi paling tidak Bapak Ibu, betul jujur kami sangat rindu ngaji, rindu dengan suasana seperti ini. Selama kurang lebih 4 bulan kami ngaji di depan kamera. Jadi ngaji bengak-bengok ki ning ngarep kamera, Pak. Ngelucu gak ono sing guyu. Jadi kalau ada orang lihat iki nyapo Pak Anang kok bengak-bengok dhewe, ternyata disyuting oleh kamera. Jadi selama mulai bulan awal Maret sampai pertengahan bulan yang lalu itu kegiatan kami ngaji di depan kamera, ngaji online. Kalau enggak gitu di kafe Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau malam Kamis bisa membuka YouTube channelnya Narasi Dakwah TV, maka biasanya akan ada pengajian di kafe. Jadi ngriki bodoh ngafe, kemudian yang di sini tuh ngaji. Bahkan yang terakhir itu luar biasa sekali, ngaji sementara pengunjungnya banyak. Akhirnya hostnya Mas Dedi itu malah tidak fokus. Bukan ngeliat ustadznya tapi ngeliat akhwat yang di belakang ustadznya. Jadi malah ra nyambung iku anu dialog podcastnya itu.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kami merasa rindu, kami juga husnudzon, panjenengan semua juga rindu dengan kami. Rindu napa mboten? Lek gak aku tak mulih saiki. Kangen nggih? Bukan kangen dengan panjenengan Ustadz, tapi kami kangen dengan ilmu agama. Kalau Ustadz seperti Ustadz Anang banyak, yang lebih ganteng banyak. Tapi kemudian yang kita rindukan adalah suasana berkumpul dengan orang-orang soleh seperti ini, meskipun sekarang ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Tadi disampaikan oleh Mas Aan, semoga malam hari ini mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya, khususnya bumi Panggul ini, sehingga siapapun yang hari ini masih terkena musibah berupa penyakit virus corona itu, Allah segera angkat musibah itu. Bagi yang sehat-sehat ngeten niki, semoga Allah jauhkan dari virus corona itu, dan intinya semoga Allah segera mengangkat virus corona ini jauh-jauh dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Teringat sebuah kisah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi itu, beliau radhiyallahu taala anhum adalah terkenal orang-orang yang sabar Bapak Ibu. Sabar pokoknya. Meninggalkan istri berperang bertahun-tahun, sabar. Mereka harus jadi orang miskin, sabar. Diuji kalian nopo-nopo, sabar. Tapi satu yang tidak mereka sabari, yang mereka tidak bisa sabar itu satu. Apa itu? Syekh Mustafa Al-Marohi mengatakan, yang tidak bisa ditahan oleh para sahabat itu adalah apabila mereka jauh-jauh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat itu pulang ke rumah, baru belum ada 1 jam, teringat Nabi, langsung balik lagi ke masjid untuk melihat wajahnya Nabi. Luar biasa, karena saking cintanya kepada Nabi, cintanya kepada ilmu yang disampaikan oleh Nabi. Sampai-sampai ada sahabat yang berubah menjadi kurus, rambutnya berubah menjadi putih, beruban, gara-gara sekian waktu, sekian hari tidak berjumpa dengan Rasulullah, tidak ikut ngaji bersama Rasulullah Muhammad SAW. Saking cintanya kepada ilmu, hadirin. Makanya kami khusnudzon Bapak Ibu yang rawuh ini, dan mas-mas, mbak-mbak, adik-adik semuanya, jenengan semuanya adalah orang-orang yang cinta kepada ilmu. Insya Allah ya. Insya Allah. Selama 4 bulan kena corona ngeten niki, jenengan boten ngaos ngeten nggih rumangsa ada yang kurang napa mboten Bapak Ibu? Atau biasa-biasa saja? Biasa-biasa saja. Cuma mulai dari bulan Februari akhir, Maret sampai sebelum kemarin Ustadz Yosi ngaji ke sini, kira-kira ada nggak yang berat badannya menjadi turun gara-gara tidak ngaji? Kalau sawang-sawang tambah lemu kabeh iki jamaah lillah ini. Wah. Alhamdulillah Ustadz, tidak ada pengajian ini malah lemu badan saya Pak Ustadz. Karena nyepedah terus Pak Ustadz. Makannya juga los gitu. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukur sekali malam hari ini kita bisa bertemu ngaji bareng di Masjid Al-Hilal yang sangat-sangat kita cintai ini. Dan semoga harapan kita Allah Subhanahu wa taala membuka pintu mata hati pikiran kita hari ini, malam hari ini, sehingga apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini betul-betul masuk ke dalam diri kita, kita ambil manfaatnya, dan kemudian kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, judulnya adalah ada apa dengan Muharram? Ada apa dengan Muharram? Tidak ada apa-apa. Di bulan Muharram ini ada apa? Mboten wonten napa-napa. Nggih sing enek yang ada seperti yang disampaikan Mas Andi tadi, sing jelas bulan-bulan ini sepi wong duwe gawe. Ibu-ibu marem. Alhamdulillah Ustaz, ini utuh Pak Ustadz. Gaji 13 utuh Pak Ustadz. Karena tidak ada BC-an. Ada di Panggul ini, Muharram ini yang hajat pernikahan ada Bapak Ibu? Gak ada. Oh. Naib-naib, penghulu-penghulu di seluruh Trenggalek. Ini lek usum Muharram, usum suro ngeten iki bodoh bingung ngarep nyapo. Masalah orang yang sing dijab nih Pak Ustadz. Lah orang yang sing dijab nih terus nyapo. Ya, akhirnya waktu kantor itu ya ada yang jalan-jalan,
ada yang macam-macam. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ditanya ada apa dengan Muharram, ya tidak ada apa-apa. Cuman dalam ilmu agama memang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an itu, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan segala sesuatu yang dikehendaki dan Allah memilih. Allah itu menghendaki menciptakan apa, maka terjadilah dengan mengucapkan kata kun fayakun. Allah pengen menciptakan langit, jadilah langit. Allah pengen menciptakan bumi, jadilah bumi. Termasuk hadirin, ada hal-hal yang dikehendaki oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dan itu diberikan kemuliaan oleh Allah dibandingkan sesuatu yang lain. Tempat Allah menciptakan Mekah, menciptakan Madinah, podo-podo panggonane, podo-podo lemahe, tapi kemudian Mekah dan Madinah itu berbeda dengan panggul. Masjidil Haram berbeda dengan Masjid Al-Hilal. Bedanya apa? Sholat di Masjidil Haram itu sama dengan pahala 100.000 kali sholat. Tapi nek sholat wonten Al-Hilal podo karo sholat ping pisan. Makanya ada orang ketika umroh, ketika haji itu sholatnya neng gone Masjidil Haram itu dientek-entek nih. Masa teko panggul ora sholat. Ditakoni ambek kanca-kanca, "Ya ngopo sampean mari kaji kok malah ra sholat?" "Aku wis kakean sholat. Aku ki neng Mekah ki sekitar 20 dino. Ya 20 dino ki ping pira lek ku sholat? Ya karek ngepingne ae ping 100.000. Jadi pomo aku kat besok umur 25 tahun ndak sholat, insya Allah sik cukup tak nggih ngadep nyanggone Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Hilal ini sholat, ya sholat satu. Kalau jamaah pahalanya bid'un wa isruna, 20 lebih sekian. Ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan kurang atau lebih. Tetapi kalau panjenengan sholat di Masjidil Haram 100.000, di Masjid Nabawi pinten Bapak Ibu? Ayo, sholat neng gone Masjid Nabawi pinten? Halo. PR lek no. Baik. Kenapa kemudian sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa itu Ustadz berbeda dengan sholat di Masjid Al-Hilal? Karena kata Allah, ya sak karepku toh. Lah wong aku sing gawe ya sak karepku. Begitu kata Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat waktu yang itu berbeda fadilahnya daripada waktu yang lain. Hari-hari yang diciptakan Allah itu sama, tapi ada Sayyidul Ayyam hadirin. Sayyidul Ayyam niku dina sing paling apik mungguhe wong Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma min yaumil jum'ah illa wa fihi sa'atun lil ijabah." Aku ciptakan satu hari dalam satu pekan, seminggu niku wonten 7 dinten niku ada satu hari yang sangat aku muliakan kata Allah. Sehingga lek panjenengan semuanya wonten ing dinten menika di hari yang ditentukan Allah itu berdoa, maka doa-doa kita akan diijabah oleh Allah. Hari apa itu? Yaumul Jum'ah. Hari apa? Jumat. Hari Jumat. Makanya nyuwun sewu Pak, jenengan lek kagungan kersa duwe gawe mantulah hari Jumat. Ya lek ngono dadak repot Pak Ustaz, dadak Jumatan barang. Tapi itu hari yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana Allah menciptakan malam-malam, ada malam yang mulia di sisi Allah. Yang malam itu lebih baik daripada khairun min alfi syahr. Namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar niku jenengan kula panjenengan ngibadah di malam Lailatul Qadar itu, ibadah kita lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Kalau malam ini jenengan tahajud nggih pahalane nggih pahala biasa. Tapi kalau di malam Lailatul Qadar ini kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang luar biasa, maka pahalanya sama dengan sholat membaca Al-Quran 1000 bulan.
Oleh karena itu Allah mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Aku ciptakan segala sesuatu yang aku kehendaki dan aku pilih. Termasuk Allah Subhanahu wa taala di antara 1 tahun itu berapa bulan hadirin? 12 bulan itu ada 4 bulan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang 4 bulan ini oleh Allah diistimewakan daripada bulan-bulan yang lain. 4 bulan ini kata Rasulullah SAW, thalathun mutatalliyat au mutawalliyat, 3 bulan berturut-turut, yang 1 misah. Coba sebelum kami lanjutkan yang 4 bulan namanya bulan haram ini, yang rawuh ini insya Allah sampun sami hafal nggih bulan dalam kalender Hijriah, sampun sami hafal napa dereng? Sinten sing dereng? Apa perlu testimoni nggih Pak? Satu maju ke depan untuk dicek hafalan bulannya. Ustadz, buat apa kami ngafalkan bulan-bulan Hijriah Ustadz? Lawang gajian yo panggah tanggal setunggal. Setunggal nopo? Setunggal September Pak Ustadz. Nah, sing PNS dina iki gajian. Buat apa kami mengetahui bulan-bulan Islam? Tidak ada gunanya kok Pak Ustadz. Bapak Ibu, ternyata mengetahui bulan-bulan dalam kalender Islam itu sangat-sangat penting Bang. Sebelum kita bahas itu, coba kula rumangsa gagal ngaos dalu menika nek sing rawuh sedaya niki dereng apal kalender bulan-bulan dalam kalender Hijriah. Atau begini panitia, tolong nanti yang belum hafal bulan ini tolong jangan menyentuh piring di sebelah utara itu. Engko saurunge njimuk piring dites iki. Ngeten, ya ini untuk kebaikan panjenengan dan kita semuanya. Maka misi kami pengajian malam hari ini sakjane piye carane jamaah sing rawuh sak menten pirang ewu niki? 1.500 ada ya Bapak Ibu? Sejauh mata memandang hadirin. Bulan-bulan dalam kalender Hijriah. Kalau dipanggul kan ngeten niki Muharram ngeten niki kan malih dadi suro. Sofar niku malah dadi Sapar. Terus Rabiul Awal malah dadi Mulut. Makanya nggawa takhirnya di Mulutan. Mangke Rabiul Tsani malah dadi Ba'da Mulut. Artinya lek neng mulut wis bar. Mangke Jumadal Ula itu menjadi Jumadil Awal. Jumadal Tsaniyah menjadi Jumadil Akhir. Kemudian bareng ngoten apa? Rajab mek geser titik dadi Recep. Nah, biasanya usum pengajian Isra Mi'raj. Ngono ki ustaz-ustaz renes Bapak Ibu. Sarehno wingi terus corona terus akhirnya rata enek undangan. Engko bar Recep Sakban niku malih dadi Ruwah. Waduh lek niki rene hubungane blas. Lah wong kok Sakban kok dadi Ruwah. Ramadan dadi poso sik nyambung lah. Sawal bodo, Dzulqa'dah selo. Teng panggul selo nggih? Loka. Dzulhijjah besar. Baik. Nek kalender dalam bahasa Jawa insya Allah sampun sami pirsa nggih Bapak Ibu. Itu tidak syar'i. Jadi wong Islam niku paling boten bisa tahu hari ini tanggal berapa. Coba hari ini tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Yang bisa jawab 2 piring Mas Andi. Tanggal pinten? Kalau wingi tanggal 10 Muharram hari. Oh, mosok hari Jumat ketok lek padha gak poso iki. Baik. Tanggal nggih Pak. Tanggal 10-nya tak hari Sabtu. Berarti panjenengan kalau wingi Sabtu puasa Asyura apa mboten? Sip. Sing poso, sing ora poso ya aja jawab poso lho, Pak. Berarti hari Ahad tanggal 11. Hari Senin tanggal hari Selasa hari ini tanggal sah. Berarti hari ini tanggal 13 Muharram.
lek wancine hari ini adalah puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid niku puasa pitik nopo to Pak Ustaz? Ayyamul Bid itu adalah hari-hari putih. Kenapa? Karena malam hari Allah memberikan kita nikmat berupa bulan yang besar. Namine lek wonten panggul iki purnomo. Jadi sing jenenge purnomo niku lahirnya pas tanggal 13, 14 ya 15. Tanggal 20 selikur kok purnomo berarti rodok ra ketok niku bulane. Jadi hari ini tanggal 13. Bulannya bulan Muharram. Tahunnya tahun 1442 Hijriah. Baik. Bapak Ibu, coba sekarang fokus. Mboten sah mikir apa to menune apa to ning kono. Saja kok menjadi perhatian. Pon saiki fokus nggih. Kita akan menghafalkan bareng-bareng nama-nama bulan Hijriah. Pokoknya santai, rileks, fokus, mboten usah tegang-tegang. Kula wedi kula lek tensine munjuk mangke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada 12 bulan, kita ambil nama depannya saja. Supaya mudah diingat, mudah untuk dihafalkan. Baik. Begini Bapak Ibu bunyinya. Musororo juju rosa rosa dul dul. Sing paling penak dileng-leng dul dul. Dul dul Pak Ustaz. Baik, saya ulangi lagi. Musororo juju rosa rosa dul, kan dul-dule banter gimana kan. Sekarang ikuti 4 karena jumlahnya 12 berarti 4 kali 3. Setelah saya ucapkan jenengan mengikuti. Musororo 1, 2, 3. Luar biasa. 4 mi'an. Jujurosa, yo. Masya Allah. Iki rong mentongnya luar biasa ya. Kita lanjut 4 terakhir. Rosyadul dul, yo. Masya Allah. Kini kok dipedot videonya viral. Ya. Baik, ayo sekarang 6. Kami sebutkan dulu, jenengan mengikuti. Saya dulu, kami dulu. Musororo juju rosa 1, 2, 3. Luar biasa, Masya Allah. Kita lanjutkan. Walu Pak. Berarti boleh apal karek papat berarti. Rosyadul dul, yo. Sekarang kami sebutkan, setelah itu jenengan mandiri nanti. Musororo juju rosya rosya dul dul 1, 2, 3. Enek sing muni terakhir tok dul dul. Sing awale gak muni belas. Baik. Ayo bareng-bareng. 1, kami ikut. 1, 2, 3. Semangat. Musororo juju rosa rosa. Alhamdulillah. Muso Muharram Sofar. Berarti aslinya sana sapar, sofar. Sangat jauh. So far. Kemudian roro niku Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Juju Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah. Kemudian Rosya, napa Rosa? Rajab Sya'ban. Rosane pindo. Ramadan Syawal. Dzuldzul Dzulqa'dah Dzulhijjah. Masya Allah. Engko nang omah teko esuk maka musororo apa ya musororo. Kalau Bapak Ibu belum sempat nyatet, belum sempat hafal kok sudah lupa, silahkan buka youtube.com, ketik Anang Wahid. Muncullah gambar Anang Wahid.
Cari yang judul pengajian Al-Hilal. Ada apa dengan Muharram? Nanti muncul gambar. Aku kan delok muso-muso dene lho. Liyane ratek penting ya muso-muso kae sing ngerti apal. Baik, Bapak Ibu, hadirin yang dimuliakan Allah. Apa pentingnya umat Islam itu mengetahui bulan-bulan Muharram, bahkan harus hafal. Begini hadirin. Ibu-ibu, kalau ibu ditinggal mati oleh suami, siapa sing muni alhamdulillah, muga-muga. Ditinggal mati suami, maka statusnya ibu menjadi janda. Kalau bapak ditinggal meninggal istri, maka bapak menjadi. Kalau suami istri mati bareng-bareng, maka menjadi. Oke. Seorang istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya, maka otomatis menjadi janda. Di dalam Islam, seorang perempuan, seorang istri itu ketika ditinggal meninggal oleh suami, maka dia harus melalui sebuah fase yang disebut dengan fase ihdad. Pernah kami terangkan dulu. Fase ihdad atau iddah ini adalah masa menunggu, masa pembersihan, masa berkabung. Berapa bulan Pak Ustadz? Arba'ata ashhur wa ashro, 4 bulan 10 malam atau 10 hari. Jadi kalau suami meninggal Bu, maka ibu-ibu dilarang untuk keluar rumah selama 4 bulan 10 hari. Kalau suami meninggal Bu, ibu dilarang untuk memakai bedak-bedak, lipen-lipen, celak-celak. Abang-abang neng pipi ini kok namanya apa? Sedo dilarang pakai bulu mata yang idik-idik gitu. Ibu diharapkan untuk betul-betul mengenang masa-masa indah bersama suami yang sudah meninggal selama 4 bulan 10 hari. Boleh nangis tipis-tipis lah. Nangisnya tipis-tipis, ojo kantel-kantel. Yang penting tidak melampaui batas niyahah seperti sampai menyobek-nyobek baju, nguwel-nguwel rambut, membentur-benturkan batok ke tembok. Itu terlalu lebay. Nangis tipis-tipis kelingan, ya Allah, biyen tahu makan sepiring berdua. Kelingan pas manten anyar, ya Allah, neng gone mara tuwa isin lek arep adus esuk-esuk, ya Allah. Oh, sapa sing guyu bianter. Nah, 4 bulan 10 malam ini hitungannya, dan juga tidak boleh menikah selama 4 bulan 10 malam. Berarti setelah 4 bulan 11 malam boleh menikah. Karena ibu-ibu masih dalam masa ihdad. Ustadz, menghitung 4 bulan 10 malam ini pakai hitungan apa? Menghitung 4 bulan 10 malam ini pakai hitungan kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Kadang-kadang ada yang ngitungnya hari ini tanggal 1 September. Kalau wapal banget. Masalahnya wayah gajian Pak. Tanggal 1 September, maka dihitung 4 bulan 10 hari, 1 Oktober, 1 November, 1 Desember, 1 Januari tambah 10 berarti tanggal 11 Januari. Berarti boleh Pak Ustadz saya tanggal 12 Januari menikah? Ingat, hitungannya bukan pakai kalender Masehi tapi pakai kalender apa? Hijriah. Berarti kalau suami meninggal hari ini tanggal 13 Muharram, maka ibu-ibu boleh keluar-keluar, boleh make up, boleh mencari pengganti bapak. Itu kapan Bapak Ibu-ibu? 13 Safar, 13 Rabiul Awal, 13 Rabiul Tsani, 13 Jumadal Ula, ditambah 10 menjadi
23 Jumadal Ula, maka ibu boleh dilamar, boleh menikah tanggal 24 atau 25 Jumadal Ula. Ngoten. Yang kedua, Ustadz, apalagi manfaat dari kita mengetahui kalender hijriah itu Pak Ustadz? Hitungan zakat. Hitungan zakat mal itu kan 1 tahun. Jenengan menjadi saudagar kaya, orang kaya, punya aset banyak, harus membayar zakat mal. Maka hitungannya setahun itu bukan Januari Februari, tapi hitungannya adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan sebagainya. Jadi haul 1 tahun itu hitungannya adalah hitungan pakai kalender hijriah. Kira-kira sampai di sini Bapak Ibu sampun mulai memahami napa niku manfaat mengetahui kalender hijriah napa dereng? Ustadz kayaknya dua-duanya ndak bakal kelakon deh Pak Ustadz. Lho kenapa? Sing pertama kula ki pun rondo 30 tahun Pak Ustadz. Sing nomor kalih kira-kira nggih zakat mal nggih bakal mboten Pak Ustadz, wong kula niki utang kula kathah melarat kok zakat mal. Baik. Itu paling tidak kenapa kita wajib untuk mengetahui kalender-kalender dalam tahun Hijriyah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang kedua, sebenarnya kalender Hijriyah ini dimulai kapan? Tahun 1 Hijriyah niku kapan? Ini yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Para ulama mengatakan bahwa tahun 1 Hijriyah itu ditandai dengan hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau hari ini 1442, berarti Nabi Muhammad niku angsalipun hijrah sudah 1442 tahun yang lalu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Rasulullah dadak hijrah teng Madinah kok mboten wonten Mekah mawon sing cedhek Ka'bah? Jawabannya adalah karena di Mekah ini Rasulullah dan para sahabat mboten saged ngibadah sing jenak. Lek wonten panggul ngriki ngibadah salat ngoten niku jenak tenang napa mboten Bapak Ibu? Tenang nggih? Mboten wonten sing ngrusui? Ngaji mboten wonten sing ngrusui? Makanya saya pesan kepada Bapak Ibu yang punya anak menikah pengen bikin rumah, pesankan kepada anak-anak kita, kamu boleh meninggalkan rumah ini, membangun rumah yang baru, tapi pesan ibu, pesan bapak, bangunlah rumah yang dekat dengan masjid. Ora sah golek sing pinggir jalan raya, ora sah golek sing tempat cedhek karo alun-alun. Sing penting satu pesan bapak ibu, gawe omah sing cedhek kambek masjid.